Maka ketika kita sering gundah gulana, atau kita sering galau misalnya kan, atau kita sering merasa hidup kita ini kayak tergesa-gesa dan lain sebagainya, bisa jadi kemungkinan karena kita ini kurang dekat dengan Al-Quran gitu, kurang berinteraksi dengan Al-Quran. Coba, bolehkah aku mengenalmu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi di 16 pilar pengokoh nafsiyah Islamiyah, dan kita memasuki nomor 2. Nah, nomor 2 apa? Yaitu memelihara Al-Quran. Jadi di kitab pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islamiyah ini, yang kedua adalah memelihara Al-Quran. Jika teman-teman baru ngeklik di video ini, silahkan cek video sebelumnya di yang nomor 1. Nah, memelihara Al-Quran ya. Jadi Al-Quran yang mulia ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, dan melalui wahyu yang diberikan dari malaikat Jibril. Jadi baik lafaz maupun maknanya, membacanya merupakan ibadah sekaligus mukjizat yang sampai kepada kita secara mutawatir, jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Fussilat ayat 42, yang artinya tidak datang pada kebatilan ya, tidak datang padanya kebatilan dari sebelum dan sesudahnya, diturunkan dari Zat yang maha bijak dan terpuji. Nah, Al-Quran adalah kitab yang dijaga dengan penjagaan Allah sendiri. Jadi Allah juga menjamin penjagaan Al-Quran ini sampai hari kiamat nanti. Tidak akan ada orang yang bisa menipu, tidak bisa membuat-buat, atau tidak bisa juga merekayasa Al-Quran ini, karena Allah sendiri yang menjaga. Itu terdapat di Quran surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami pasti akan menjaganya. Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi teman-teman, Al-Quran ini adalah kitab yang menghidupkan jiwa dan menenteramkan hati ya. Kalau misalnya kita itu sering berinteraksi dengan Al-Quran. Maka ketika kita sering gundah gulana, atau kita sering galau misalnya kan, atau kita sering merasa hidup kita ini kayak tergesa-gesa dan lain sebagainya, bisa jadi kemungkinan karena kita ini kurang dekat dengan Al-Quran gitu, kurang berinteraksi dengan Al-Quran. Coba kita introspeksi diri kita, seberapa banyak waktu kita bersama Al-Quran. Nah, kemungkinan ini mempengaruhi, atau karena sekecil-kecilnya itu ya, seminimal mungkin seharusnya kita setiap harinya itu ya harus berinteraksi dengan Al-Quran. Atau minimal misalnya subuh, setelah sholat subuh kita sholat rutin, setelah sholat subuh, atau setelah sholat maghrib kita rutin untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, insya Allah Allah akan jaga kita, Allah akan tentramkan hati kita ya, Allah akan tenangkan jiwa kita gitu. Nah, teman-teman semua, jadi Al-Quran ini juga adalah sebaik-baik bekal bagi kita. Rasulullah juga pernah bilang, aku tinggalkan 2 hal yang tidak akan membuat kalian tersesat, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis gitu ya. Nah, jadi maka dari itu kita sebagai seorang muslim ini patutnya untuk kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran gitu, berinteraksi dengan Al-Quran, bersama Al-Quran, dan jika kita mampu kita hafalkan Al-Quran. Ini bentuk penjagaan kita kepada Al-Quran, dan juga kita amalkan Al-Quran ini gitu. Kita amalkan dan kita dakwahkan kepada orang lain agar orang lain juga melaksanakannya gitu ya. Ini dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 193 sampai 194, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nazzala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Jadi ketika Al-Quran itu diberikan kepada Nabi Muhammad, diharapkan Nabi Muhammad itu menjadi pengingat bagi orang lain juga, karena udah ada Al-Quran dalam dirinya. Nah, kita juga gitu. Jadi kita juga baca, kita pahami, kita hafalkan, kita amalkan, dan kita dakwahkan gitu Al-Quran itu kepada orang lain yang belum tahu, agar orang lain juga tahu gitu ya. Ini seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengerjakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi enggak cuma sekedar kita baca doang, kita pelajarin aja
ya. Tapi juga harus kita amalkan isi Al-Quran itu, dan tidak mengambil setengah-setengah dari isi Al-Quran. Harus, kata Allah, inna dina indallahil Islam, agama yang benar itu adalah agama Islam, telah diridhai oleh Allah. Dan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Jadi masuklah ke dalam Islam secara kafah. Maksudnya ambil Al-Quran ini seutuhnya, jadi tidak di setengah-setengah. Jadi misalnya kita mengamalkan tentang sholat, ya, waqimus sholat wa atuz zakat, kita amalkan. Tapi ketika Allah bilang wa halallahu bai'a wa harramar riba, kita nggak kerjakan. Misalnya kita nggak ambil hukum yang datang dari Al-Quran yang diberikan Allah. Jadi kita mengambil setengah dan meninggalkan setengah. Nah, ini adalah keburukan. Dan ini seburuk-buruk manusia. Kita itu harus ambil semuanya, kita amalkan semuanya. Haram riba, kita tinggalkan riba. Haram zina, kita tinggalkan zina. Haram maisir, judi, minum minuman keras, ya kita tinggalkan. Allah perintahkan kita untuk menjadi anak yang soleh. Allah perintahkan kita untuk saling mengingatkan, ya kita kerjakan, ya gitu ya. Allah suruh kita berzakat, sedekah, apalagi sholat, saum, dan lain sebagainya. Jadi semuanya kita ambil yang bisa kita kerjakan semuanya, gitu ya. Harap kita sebagai seorang individual muslim. Terus hadis riwayat dari At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, dan hadis ini sahih. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, akan tapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf. Masya Allah, luar biasa ya. Antum bayangin aja kalau kita baca Al-Fatihah aja itu udah berapa banyak pahalanya, udah berapa puluh kali lipat pahala yang bisa kita dapatkan. Padahal membaca Al-Fatihah doang misalnya, kita sering-sering baca. Jadi apalagi kalau kita bisa baca selembar, 2 lembar ya setiap harinya misalnya. Apalagi kalau misalnya yang lebih bagus itu one day one juz, sebulan kita khatam, setiap bulan kita khatam, Masya Allah ya, luar biasa. Jadi seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu teman-teman semua. Itulah ayat-ayat, hadis-hadis yang memperlihatkan kepada kita betapa agungnya Al-Quran ya, yang semua orang yang berkaitan dengan Al-Quran juga akan diagungkan oleh Allah. Anda melihat orang yang diberikan oleh Al-Quran, orang yang diberikan oleh Allah itu Al-Quran di dalam dirinya, menjadi mujizatnya, itu menjadi manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Malam yang dimana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, malam itu menjadi malam terbaik di dunia ini, menjadi salah satu malam terbaik. Lailatul Qadar itu, Insya Allah luar biasa. Malaikat yang menurunkan Al-Quran sebagai wahyunya juga menjadi malaikat yang terbaik, gitu. Begitu juga manusia, umat manusia yang ada di muka bumi ini, umat Islam, ketika ada Al-Quran dalam dirinya pasti dia akan menjadi orang-orang yang terbaik. Lihat aja para penghafal Al-Quran, Allah muliakan bagaimana. Para penghafal Al-Quran, para orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang mengerjakan Al-Quran, dan orang juga yang mendakwahkan Al-Quran. Jadi seperti itu teman-teman. Yang nomor 2 adalah memelihara Al-Quran. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa kita bisa berdiskusi di kolom komentar untuk menambah wawasan kita. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.